Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Armando Silaban dengan NIM D1A020052 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas badan-badan dalam agribisnis. Badan usaha dalam agribisnis merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi atau faktor produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk badan yang menyangkut dalam agribisnis seperti perusahaan perseorangan, firma, perusahaan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, perseroan terbatas negara atau persero, perusahaan negara umum atau perum, perusahaan negara jawatan atau perjan, perusahaan daerah atau PD, operasi, dan masih banyak lainnya. Perusahaan perseorangan. Unit ini dikelola dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dalam hal izin usaha secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan lebih sederhana persyaratannya dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangannya dapat kita lihat seperti pemilik bebas dalam mengambil keputusan sehingga keputusan dapat secara cepat dilaksanakan, itu merupakan kelebihan, sedangkan kekurangannya tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas, seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap hutang perusahaan, dan masih banyak kelebihan dan kekurangan lainnya. Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama dan bila menderita kerugian akan dipukul bersama-sama pula. Begitu juga dengan perusahaan perseorangan, firma juga memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti kelebihan kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota, sedangkan kekurangannya tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan, kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi hutang-hutang firma, dan masih banyak kelebihan dan kekurangan firma lainnya. Perseroan komanditer atau CV. Menurut pasal 19 KUHD adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Kelebihannya, pendirinya relatif mudah, kemampuan manajemennya lebih besar, mudah memperoleh kredit, modal yang dikumpulkan lebih besar, sedangkan kekurangannya adalah kelangsungan hidupnya tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan. Sebagai sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih dari saham tersebut. Jenis saham persero terbatas yaitu saham biasa yang mempunyai kelebihan hak dari jenis sahamnya yang lain, artinya para pemilik akan memperoleh dividen hanya apabila perusahaan memperoleh laba. Saham preferen yaitu saham yang memiliki hak istimewa yang meliputi pembagian dividen didahulukan, di mana pembagian saham ini mendapatkan pembagian dividen terlebih dahulu dari para pemegang saham biasa. Saham pendiri yaitu saham yang diberikan kepada para pendiri perseroan karena jasa-jasanya pada masa pendirian perusahaan tersebut. Saham bonus yaitu saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham lainnya karena keuntungan perusahaan-perusahaan yang lalu dapat dalam bentuk cadangan terlalu besar dan perlu dikurangi dengan memberikannya dalam bentuk saham-saham baru yang disebut dengan saham bonus. Saham kosong yaitu saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan dari para pemegang saham yang kemudian disimpan dan tidak ikut serta lagi dalam modal perseroan. Adapun kelebihannya antara lain adalah adanya tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham
terhadap hutang-hutang perusahaan. Sedangkan kekurangannya adalah PT merupakan subjek pajak tersendiri dan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan dari pemegang saham tersebut. Perseroan terbatas negara. Pada dasarnya tujuan usahanya adalah mencari keuntungan, berstatus hukum perdata dan berbentuk perseroan terbatas, modal seluruhnya atau sebagian milik negara, dan kekayaan negara yang dipisahkan seperti ini memungkinkan diadakannya usaha bersama dengan pihak swasta dan juga dimungkinkannya adanya penjualan saham perusahaan milik negara. Tidak memiliki fasilitas negara, pimpinan dipegang oleh direksi, karyawannya mempunyai status sebagai karyawan perusahaan swasta biasa. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dan hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang dimiliki atau menurut perjanjian yang telah ditentukan. Demikianlah penjelasan materi tentang